Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Jika saudara membutuhkan pelayanan atau informasi lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat di Konsistori. Tema kebaktian hari ini, dikasihi dan berkenan kepada Allah, dilayani oleh Pendeta Galvin Tiara Bartianus. Penegasan warta, kebaktian Natal Anak diadakan pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024, pukul 13 di ruang kebaktian. Mohon kehadiran adik-adik semua. Natal Komisi Dewasa diadakan pada hari Rabu 10 Januari 2024 pukul 10 di ruang kebaktian. Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan. Umat diberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersoraklah, Tuhan hadir dalam dunia untuk menyelamatkan hidup umat-Nya. Bersukacitalah, Tuhan mengerjakan kasih setia dalam hidup umat-Nya. Kami bersukacita karena kasih-Nya nyata dalam kehidupan ini. Bernyanyilah, Tuhan telah menjadi sumber kehidupan bagi umat-Nya. Kami menyanyikan kasih setia-Nya karena Tuhan sumber hidup kami. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion elukan Rajamu. Sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion elukan Rajamu. Soal-soal yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Umat yang terkasih, ibadah hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Momen pembaptisan Tuhan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis mengawali kiprah dari misi Allah akan dunia ini. Dalam peristiwa ini, ada suara dari surga yang menyatakan,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam Markus pasal 1 ayat 11. Kita mengenang momen pembaptisan Yesus di minggu pertama tahun yang baru. Suara dari surga ini kiranya terus berdengung dalam telinga setiap orang percaya, agar mampu menjalani hidup ke depan yang penuh rahasia. Sekalipun masa depan belum jelas, mari kita hidup dengan penuh kasih serta berkenan kepada Allah. Kehidupan kita tidak lepas dari setiap keterbatasan serta kegagalan dalam meneladani kasih Kristus yang membuat kita tidak berkenan di hadapannya. Kini, dalam kerendahan hati, kita datang kepadanya untuk mengakui setiap kelemahan yang telah dilakukan. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi. Dalam kerendahan hati dan kesungguhan, kami datang padamu ya Tuhan. Kami mengaku seringkali gagal dalam menerapkan kasih-Mu. Kami masih terjebak di dalam kebencian, sehingga pengampunan sulit terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengalami kasih kudus yang telah mengangkat kami agar tidak tenggelam dalam dosa.
Ampuni kami ya Tuhan, agar hidup yang telah Engkau anugerahkan dapat menjadi berkat. Amin. Kita bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang mengaku dan berjanji untuk meninggalkan setiap dosa yang telah kita akui, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-18 berbunyi, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah
keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun diampuni. Damai Kristus bagimu. Dan bagimu juga. Datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita satu di dalam doa. Dalam teduhnya hari yang boleh Engkau anugerahkan pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang dengan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertailah kami ketika kami memberi diri, hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat menghayati setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi penolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu,
agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap apa yang boleh dikatakan adalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Injil kita, Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang pertama, dimulai ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Injil Markus, pasal yang pertama, dimulai ayatnya yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah 7 hari ya kita di bulan Januari ini ya. Sudah apa yang kita lakukan dari doa-doa kita? Sudah ada yang terwujud? Belum ya? Masih pemanasan, soalnya masih 7 hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru kemarin, kira-kira ada yang meminta untuk kesehatannya supaya tetap sehat di tahun 2024 ada? Sekarang saya mau bertanya nih ke kita. Ketika kita meminta kesehatan, ketika kita memohon kesehatan daripada Tuhan, kira-kira kita tahu tidak sumber dari setiap sakit yang kita alami? Ada yang tahu? Makanan? Bisa jadi. Pola hidup? Bisa jadi. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa sekitar 80 atau 90% sumber sakit kita itu adalah dari pikiran kita? Betul nggak? Ketika kita takut, ketika kita bingung, kita tidak bisa melakukan atau tidak punya daya untuk menjadi sehat. Maka sekarang terkenal yang namanya untuk kalangan generasi Z, milenial dan yang lainnya itu mental health, Ibu Bapak. Ini kan kita semua punya anak-anak juga ya, keponakan atau cucu dan yang lainnya. Sekarang itu banyak sekali orang yang merasa yang namanya mental health. Merasa dirinya
itu insecure, ketakutan. Dan itulah yang membuat mereka sakit, bahkan menjadi depresi. Dan setelah depresi, mereka memilih untuk tidak mau terlibat di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang menjadi sumber penyakit, sumber dari kehidupan yang menyakitkan hari ini. Bahwa pikiran kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa sakit, kita bisa sulit sembuh karena kita sedang banyak pikiran. Dan itulah yang kita alami hari ini. Kira-kira apa yang membuat orang menjadi sakit pikirannya, yang menjadi atau merasakan yang namanya mental health di dalam kehidupannya? Tentu setiap orang yang mengalami itu atau yang mengalami sakit di dalam pikirannya itu karena ia melihat apa yang menjadi standar di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apakah kita suka bermain media sosial? Suka? Ibu-ibu, Facebook lah minimal ya, Instagram dan yang lainnya. Ketika kita melihat di dalam media sosial kita pencapaian seseorang, apa yang kita pikirkan yang terlintas dalam benak kita? Lalu dibandingkan dengan realita kehidupan kita, pasti itu sungguh sangat menyakitkan. Apalagi generasi-generasi yang muda. Di umur 25 dia sudah bisa ini. Di umur 25 saya masih di rumah aja. Gitu ya. Di umur 28 dia sudah punya rumah. Tetapi saya di umur 28 masih mencari kerja. Dan itu sering kali mempengaruhi pikiran kita dan membuat kita menjadi sakit. Dan kita tidak mampu untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Karena ada standar yang kita lihat, ada sesuatu yang kita lihat sehingga kita mau melakukan sesuatu itu jadi berat, Bapak Ibu. Itu baru yang membuat diri kita ini menjadi takut karena pencapaian orang. Belum lagi kita menjadi takut karena takut diomongin sama orang. Ada yang begitu, Bapak Ibu? Saya melakukan kebaikan, saya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji di dalam kehidupan ini supaya saya dilihat oleh orang bahwa saya adalah orang baik. Saya ikut kegiatan ini dan itu supaya saya terlihat orang yang baik, orang yang rajin, orang yang memiliki spiritual yang baik di dalam kehidupan ini. Tetapi pada kenyataannya itu semua hanya kedok atau topeng. Sehingga itulah yang membuat kehidupan kita akan menjadi lelah karena kita tidak pernah menjadi pribadi atau diri kita sendiri di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang sering juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kita berusaha dengan sedemikian rupa mendandani kehidupan kita. Mendandani kita. Supaya kita dilihat baik oleh orang lain. Dan kita selalu berusaha memenuhi ekspektasi itu. Sehingga kita tidak mampu melakukan setiap kegiatan yang baik itu dengan ketulusan. Karena kita menjadi baik. Karena kita ingin dilihat oleh orang. Dan itu yang membuat kita berat dan sakit saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan rekan-rekan yang lain, mengapa kita melakukan kebaikan hanya untuk dilihat oleh orang lain? Mengapa kita melakukan segala sesuatu yang baik supaya orang menilai kita baik? Tapi kita tidak pernah berpikir, apakah yang saya lakukan ini berkenan untuk Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini benar-benar adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya pribadi? Dan oleh sebab itu, marilah kita melihat bacaan kita. Injil Markus
tentang pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini sering dibaca di minggu setelah Epifani setiap tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau nggak ingat coba ingat yang hari ini, tahun depan ke gereja lagi, ingat bukan setahun sekali ke gereja ya, tapi tahun depan ingat ayatnya juga bicara tentang ini gitu ya. Tetapi kita mau melihat dari kisah pembaptisan ini apa yang mau kita tarik bagi kehidupan kita. Kehidupan kita yang tadi yang sakit karena pemikiran-pemikiran kita, ketakutan-ketakutan kita. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam momen baptisan ini? Kalau kita melihat Injil Markus adalah Injil yang paling singkat di semua Injil yang ada. Dan hanya Injil Markus yang tidak memasukkan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Injil Markus langsung memasukkan kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Markus tidak mau bertele-tele. Penulis Injil Markus tidak mau bertele-tele. Karena ia mau langsung masuk dan menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Mesias yang menyelamatkan manusia. Mesias yang hadir di dalam kehidupan manusia. Dan salah satu tanda bahwa Kristus adalah Mesias adalah ketika ia dibaptis. Dan pembaptisannya ini menggambarkan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan. Dan ia berbeda dari orang-orang atau dari manusia yang dibaptis karena berdosa. Tapi ia dibaptis adalah untuk menunjukkan solidaritasnya bagi umat manusia. Dan ada hal yang menarik ketika kita melihat di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita melihat bahwa ketika Kristus masuk, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Kalimat ini adalah sebuah dengungan dari surga yang menyatakan kemesiasan Kristus yang nyata dalam kehidupan ini. Bahwa ia dibaptis bukan untuk dilihat orang, tetapi ia dibaptis adalah untuk menunjukkan bagaimana ia akan mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Menghadirkan kerajaan surga di dunia. Dan ketika Kristus keluar setelah dibaptis dan mendengar kata-kata dikasihi dan berkenan, itu adalah sebuah konfirmasi bahwa dialah Sang Mesias. Dia tidak butuh pengakuan dari orang banyak. Dia tidak butuh dilihat dan dianggap benar, suci oleh orang banyak. Tetapi ia tahu ketika ia melakukan semuanya itu, ia melakukannya adalah untuk menyatakan kerajaan surga. Ia tidak butuh legitimasi dari banyak orang, karena ia datang dari surga itu. Sehingga apa Bapak Ibu? Minggu ini mengawali minggu-minggu depan. Kita akan melihat dan kita akan berselancar di tengah setiap karya Tuhan. Kalau kita menghayati setiap minggu mulai minggu depan sampai nanti pada minggu Prapaskah, kita akan melihat bagaimana karya Tuhan itu dikerjakan tanpa menunggu pujian dari orang lain. Dan Tuhan tidak segan-segan untuk tidak disukai oleh orang-orang, karena ia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang mau kita tarik bagi kehidupan kita. Kita menjadi sulit, kita menjadi sakit karena kita memikirkan apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang kita. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang kita lakukan itu apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan inilah yang mau kita lakukan. Kita meneladani Kristus. Kita meneladani apa yang telah Ia kerjakan. Kita tahu bahwa kita dikasihi. Dan kini kita tahu bahwa kita harus hidup berkenan kepada Dia tanpa memerlukan konfirmasi dari orang-orang. Jangan sampai kita melakukan kebaikan supaya dicap sebagai orang baik. Karena ada sebuah kalimat yang mengatakan, kamu adalah orang baik di cerita orang-orang yang menyayangimu. Tetapi kamu adalah orang yang buruk di tengah-tengah orang yang tidak menyukaimu. Itu adalah sebuah realita kehidupan. Maka apa yang mau kita lakukan kalau begitu?
Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar di dalam kehidupan ini tanpa menuntut balas. Tanpa menuntut orang mengatakan kamu baik. Tidak. Tetapi apa yang kita lakukan, keadilan, kebenaran yang kita kerjakan, itu semua adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Dan di sanalah kita berkenan kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan itu bukan karena standar dunia ini. Tetapi perkenanan Tuhan itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah. Dan ketika kita tahu bahwa oh ini berkenan pada Tuhan, tidak perlu konfirmasi Bapak Ibu. Tapi itu biarlah menjadi hubungan pribadi kita dengan Allah. Saya juga gak tahu apakah yang kita lakukan ini berkenan atau tidak. Yang saya lakukan berkenan atau tidak. Tetapi Tuhan mengenal hati kita. Dan kalau kita tetap melakukan yang baik di dalam kehidupan ini, tidak perlu konfirmasi Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan menjalani misi Allah, mendatangkan kerajaannya, ia tidak butuh konfirmasi dari orang. Ia tidak butuh orang lain mengatakan, kamu baik, kamu hebat, tidak. Tapi yang dia tahu, dia melakukan kebaikan itu adalah semata-mata dengan ketulusannya. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, supaya kita sehat, seperti doa kita di awal tahun, marilah kita tanggalkan setiap pandangan-pandangan orang. Lalu kita berbalik memandang Kristus dan melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan di dunia ini. Maka pakailah aku untuk mengerjakannya. Lakukanlah itu. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan supaya kita dipuji baik. Tetapi lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita telah dikasihi Tuhan. Sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapannya. Ukurannya ada di mana? Bukan di dalam kehidupan kita atau pandangan orang-orang. Tetapi biarlah Tuhan yang mengukur apa yang boleh kita kerjakan. Biarlah ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Ketika kita menjalaninya. Kita menjalaninya dengan ketulusan. Kita menjalaninya dengan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita telah dikasihi dan kita mau hidup berkenan kepadanya. Biarlah setiap kebaikan kita bukan bergantung pada pandangan orang lain. Tetapi pada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Dalam kasih-Mu yang hangat ya Tuhan kami datang. Kami datang untuk menaikkan syafaat kami. Kami bersatu hati untuk saling mendoakan dan menguatkan. Dan kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami di tengah bangsa yang besar ini, yang penuh dengan kepelbagaian di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan persatuan bagi bangsa ini. Dan biarlah persatuan yang boleh Tuhan anugerahkan ini dapat kami jaga. Agar setiap orang-orang yang ingin merusaknya dapat mengerti bahwa persatuan ini adalah datangnya dari Tuhan. Bantu dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi penyejuk
Di tengah situasi politik yang semakin memanas, tuntun setiap langkah kami, agar kami dapat membagikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami, agar tidak terjadi perpecahan akibat perbedaan pilihan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, dan juga calon kepala daerah. Biarlah mereka dapat menunjukkan apa yang mau mereka kerjakan di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Biarlah setiap program yang dapat mereka kerjakan atau yang akan mereka sampaikan adalah program-program untuk kepentingan banyak orang. Dan biarlah setiap orang yang mendengar dan melihatnya dapat berpikir secara objektif sehingga dapat memilih dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang menyertai kami ketika kami boleh merancangkan program, kegiatan dari setiap badan pelayanan yang ada. Tuhan yang sertai. Tuhan yang bimbing kami. Biarlah apa yang boleh kami rancangkan, apa yang kami kerjakan adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk pos jemaat kami, mulai dari pos jemaat Keracak dan juga pos Bogor Barat. Biarlah Tuhan yang juga hadir bersama para pengurus, menolong mereka untuk dapat bertumbuh bersama sehingga gereja-Mu yang ada di Bogor Barat maupun Keracak boleh menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang melihat dan merasakan kehadirannya. Biarlah Tuhan terus menolong. Kami juga mau berdoa untuk pengurus, mulai dari pengurus wilayah, pengurus komisi-komisi, mulai dari anak sampai usinda, pengurus Pokja dan yang lainnya, setiap pengurus yang akan berganti, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong orang-orang yang mau terus terlibat, dan juga kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah terlibat di dalam kepengurusan. Biarlah di dalam kepengurusan yang boleh mereka terlibat, mereka merasakan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kini kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang sedang kami alami, ketika pergumulan pribadi yang menerpa hidup kami, mulai dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan terkasih, mengalami himpitan ekonomi, merindukan pasangan, merindukan buah hati yang sedang menempuh pembelajaran. Kami tahu hari-hari yang mereka lalui pasti sulit, tetapi kami juga mau mohon pertolongan Tuhan agar kami Tuhan pakai untuk menjadi sahabat bagi setiap orang yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Biar Tuhan yang memampukan kami dan menolong kami, agar apa yang boleh kami lakukan adalah untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuhnya. Kami mau berdoa untuk Bapak Yeriko Henry, Pak Yudi Cahyadi, Bapak Riki Lukman, Bu Nensi Niki Julu, Bapak Eko Prasetyo. Tuhan yang berkati setiap obat-obatan dan juga para medis. Biar Tuhan yang terus menolong agar kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan dapat dirasakan. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengalami kedukaan, untuk keluarga Ibu Mona Lisa Wijaya atas berpulangnya suami terkasih Bapak Juanda, dan juga untuk keluarga Bapak Bambang Budi Santoso atas berpulangnya ayahanda Bapak Bejo. Biarlah Tuhan yang boleh hadir di dalam masa duka yang sedang dijalani, dan ajarlah kami untuk juga dapat menjadi penghibur di tengah-tengah masa duka yang sedang dialami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar kami mampu menjadi pelaku kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia,
sebagai anggota jemaat maupun simpatisan, dan juga sebagai saudara seiman, agar kami dapat menguatkan satu dengan yang lain. Demi Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atau scan QR dan dimasukkan dalam kantong yang akan diedarkan oleh para penatua. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun kuati, seluruh hidup kau beri. Umat diundang bangkit berdiri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita bawa doa persembahan. Ya Allah Bapa Sorgawi, Allah sumber kehidupan kami, puji syukur kami ucapkan ya Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu di kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kami atas banyak berkat yang boleh Kau berikan. Dan kiranya Kau boleh sucikan dan kuduskan ya Tuhan, agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang boleh mengelola persembahan ini, kiranya Kau boleh beri hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar.
Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya juga apabila dalam kami memberi persembahan tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Kau boleh ampuni. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami mohon hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita perlu mengingat bahwa Tuhan telah menunjukkan cintanya bagi setiap kita. Maka teruskanlah karya cintanya bagi kehidupan ini, serta hiduplah berkenan kepadanya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang megah, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Lanjutkanlah kehidupanmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku.